Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة serta para al-ilmi Jakarta rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan membaca kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaati yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sambil menunggu yang lainnya, Mas Ilham. Tadi anak telah mengirimkan judulnya. Apa di sini Bagaimana? Suaranya tidak jelas, kurang jelas. Putus. Nah, sekarang masih putus atau sudah jelas? Kalau Mas Fadil, suara Anda jelas tidak? Puan? Jelas. Masih. Mungkin sinyalnya Mas Ilham ya. Karena di layar juga antum seperti apa namanya, putus-putus gitu layarnya. Baik. Kita lanjutkan. Kita kemarin sudah sedikit membaca pada pasal tentang kitab yang dikirimkan pada Rasul. Faslun wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala anzala ala rusulihi kutuban hujjatan 'alal 'alamina wa mahajjatan lil 'amilina yu'allimunahum biha al-hikmata wa yuzakkunahum. Dan kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala telah menurunkan kepada para rasul. Rasul itu jamak dari rasulun. Rasulun, satu rasul, itu utusan. Rusulun, para rasul. Kutuban juga demikian, jamak dari jam'u min kitabun. Telah menurunkan kepada para rasul kitab-kitab hujjatan 'alal 'alamin, sebagai hujjah kepada alam, seluruh makhluk. Wa mahajjatan lil 'amilin. Mahajjatan kemarin at-tariq al-mustaqim. Mahajjah itu ada dalam hadis ya. Taraktum 'alal mahajjatil baydha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang lurus. Ada dalam hadis ya. Kata mahajjah itu ada dalam hadis. Ya, lengkapnya kata Nabi, taraktum 'alal mahajjatil baydha lailaha kanahariha
la yazighu anha illa halikun. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang lurus, malamnya bagaikan siang, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali akan binasa. Ya, mahajjah maknanya at-thariq al-mustaqim sebagaimana dalam hadis. Ya, bisa dikatakan juga petunjuk. Petunjuk. Wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala anzala ma'a kulli rasulin kitaban liqaulihi ta'ala. Kita beriman Allah Ta'ala telah menurunkan kepada setiap rasul sebuah kitab bagaimana firman-Nya, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Telah kami utus para rasul dengan bayyinah, penjelasan yang jelas, yang terang. Wa anzalna ma'ahum al-kitaba, dan menurunkan kepada mereka kitab, sebuah kitab, wal mizana, timbangan keadilan, liyaquman nasu bil qist, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kemarin sempat Anda sebutkan ya berkaitan dengan ayat tsabat ya. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit. Anda tidak sadar kemarin mengucapkan yang menanyakan itu bukan malaikat maut, tetapi malaikat yang disiapkan untuk menanyakan ya telah sampai di alam kubur. Sedangkan malaikat maut ya berbeda tugasnya. Teringat ya salah ucap, mengkonfirmasi kembali. Kemudian qala Syekh rahimahullah, wa na'lamu min hadhihi al-kutubi, wa na'lamu min hadhihi al-kutubi. Nah, kita baca na'lamu min hadhihi al-kutubi. Kenapa kita baca majrur al-kutubi? Dan kita tahu dari kitab-kitab ini. Badal dari hadihi majrur karena ada min. Karena ada min. Nah, baik. Badalun min hadhihi. Al-alifu at-Taurat, kitab Taurat, allati anzalaha Allah Ta'ala ala Musa sallallahu alaihi wasallam wa alaihi salam. Kitab Taurat yang diturunkan padanya, Allah turunkan padanya kitab Taurat yang Allah menurunkannya, kitab Taurat tersebut kepada Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, wa hiya a'zamu kutubi Bani Israil. Wa hiya a'zamu isim tafdil yang bermakna sangat atau paling. Kutubi kita baca majrur karena sebagai mudhaf ilaih, dan azam sebagai mudhafnya. Bani juga mudhaf ilaih, mudhafnya kutubi, sehingga kita baca a'zamu kutubi Bani Israil. Israil juga sebagai mudhaf ilaih yang merupakan la yansharif atau al-ma'mu' min as-sarf, majrurnya dengan fathah, sehingga kita baca Bani Israil. Dan Taurat adalah kitab Bani Israil yang paling agung. Allah Ta'ala fiha hudaw wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu
warabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada'a. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu biha an-nabiyun, yang dengan kitab ini diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi, yakni para nabi dari Bani Israel. Alladzina aslamu, yang menyerahkan diri kepada Allah, merupakan sifat terpuji daripada nabi tersebut. Ya, di antara tafsir dari ayat ini ya, alladzina aslamu, hanya kita dilarang mengatakan kepada seorang nabi dari nabi-nabi tersebut bahwa ia adalah Yahudi atau Nasrani, tapi mereka semua adalah Muslim. Merahkan diri kepada Allah. Warabbaniyun itu ya orang-orang alim, orang-orang alim mereka, yakni para orang yang bertakwa senantiasa mengagungkan Allah. Wal ahbaru, para pendeta mereka, yakni para ulama mereka. Bimastuhfizu min kitabillah, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka menjadi saksi terhadapnya, yakni terhadap kitab Allah. Ya, mana baca? Satu lagi, atau dua lagi nanti. Al-ba'u al-injilu alladhi anzalahu Allah ta'ala ala Isa sallallahu alaihi wasallam wa huwa musaddiqun lit-taurati wa mutammimun laha. Kitab Injil yang Allah menurunkannya kepada Nabi Isa alaihi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa musaddiqun lit-taurati, dan kitab Injil ini membenarkan kitab Taurat. Wa mutammimun laha, dan yang menyempurnakan atau melengkapi kitab sebelumnya, yakni kitab Taurat. Allah Ta'ala berfirman, wa atainahul injila fi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yakni telah diberikan kepada Nabi Isa kitab Injil yang mengandung petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Ya. Kitab Taurat. Wa huda wa mau'izatan lil muttaqin, ada tunjuk dan mau'izah, ya, pengingat untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Ta'ala berfirman, wa li uhilla lakum ba'dallazi hurrima 'alaikum, dan telah dihalalkan kepada kalian apa yang diharamkan, apa yang pernah diharamkan pada kalian. Wa li uhilla itu maksudnya, dan untuk menghalalkan bagimu, tafsirnya yakni untuk menghalalkan sebagian makanan ya, yang diharamkan Allah di dalam Taurat, seperti lemak gaji, seluruh hewan berkuku dan lainnya yang dijadikan untuk mempersulit bagi Bani Israel. Dan pendapat lain mengatakan yakni untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh pemuka agama mereka, padahal Taurat tidak mengharamkannya. Sebentar, Pak. Untuk tafsirnya, karena ada apa namanya,
referensi yang Anda sarankan untuk dimiliki ya, karena cukup bagus. Nah, ini kita tafsir kontemporer terbaru ya. Ini bagus untuk dimiliki. Yang lainnya juga tentu bagus, tapi ini bisa dikatakan sangat membantu. Ini Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir ya, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Beliau menafsirkan per kalimat, terkadang per kata. Jadi beliau hanya mengambil kata-kata yang penting untuk ditafsirkan secara urut, tidak langsung per ayat seluruhnya. Misalnya ada kata-kata dalam satu ayat saja yang penting ditafsirkan, maka beliau jelaskan. Dan mudah untuk dipahami. Ya, dilihat, di-download Jubdatut Tafsir min Fathil Qadir. Kemudian Al-Jim Az-Zabur alladhi atahu Allah Ta'ala Dawuda sallallahu alaihi wasallam. Kitab Zabur yang Allah memberikannya, menurunkannya kepada Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita baca Dawuda. Dawuda di sini sebagai apa? Kedudukannya Maf'ul bih. sebagai maf'ul bih. Kemudian ad-dal suhufu Ibrahim wa Musa alaihi wassalatu wassalam. Kemudian suhuf, lembaran Ibrahim, Nabi Musa salam yang tercurahkan kepada keduanya. Baik. Yang berupa kitab itu ada 4 ya. Silahkan dibaca ad-dal al-ha ya. Mas Fadil. Al-ha'u. Al-Qur'anul Azimul ladzi anzalallahu ala nabiyyihi Muhammadin khatimin nabiyyina hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fakana musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fa nasakhallahu bihi jami'al kutubi as-sabiqati wa ta- tak takafala 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 bihifdhihi an abathil hadithina wa zayghil muharrifina. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. ingin coba diterjemah Mas Fadil. Dan Al-Quran Al-Azim, Quran yang agung, yang Allah telah menurunkannya pada nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk dan pembeda. Maka Al-Quran adalah pembenar dari apa-apa yang sebelumnya dari kitab-kitab dan muhaimin atasnya. Maka Allah Ta'ala menghapuskan dengannya seluruh kitab-kitab yang sebelumnya dan takafala, menjaganya.
Ya, menjaganya, menjamin. Nah, menjamin penjagaannya dari apa dari apa penyimpangan. abatin orang-orang yang ya ingin mengacaukannya boleh. Nah, dari orang-orang yang ingin mengacaukannya dan penyimpangan, orang-orang yang hmm, menyimpang atau Nah, menyelewengkan makna muharrif. dalam dari penyimpangan orang-orang yang menyelewengkan maknanya. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami terhadapnya menjaganya. Baik. Al-Quran al-Azim alladzi anzalahu Allah ala nabihi Muhammadin sallallahu khatimin nabiyina. Ya tadi terjemahnya sudah bagus. Kita baca ulang. Al-Quran yang agung yang Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad, penutup para nabi, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kutubi wa muhaiminan alaihi, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain, yakni muhaimin sebagai saksi atas kebenaran kitab-kitab sebelumnya, ya. Pengingkar atas apa yang belum dinasahkan, menasah apa yang menyelisihinya, menjaga asas-asas syariat di dalamnya, dan yang lainnya berupa keterangan redaksi muhaiminan alaihi. Karena banyak yang dirubah oleh pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Nah, di sini ada istilah nasakh, nasikh mansukh. Ini bisa dikatakan bagi seorang belajar agama, apalagi bicara tafsir Al-Quran, itu wajib belajar nasikh mansukh, termasuk nanti kita belajar usul fikih. Istilah dan perinciannya wajib kita pelajari bagi seorang yang diamanahi menuntut ilmu agama. Baik. فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن أبث العابثين وزيغ المحرفين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لأنه سيبقى حجة على الناس أجمعين إلى يوم القيامة. فنسخ, dan Allah menghafuz dengannya, dengan Al-Quran, seluruh kitab-kitab sabiqah sebelumnya, wa takaffala, dan menjamin atau menanggung dengan penjagaannya dari orang-orang yang ingin mengacaukannya, wa zaighul muharrifina, dan kesesatan atau penyeleweng ya kesesatan atau penyimpangan orang-orang yang menyelewengkan maknanya. Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang telah menurunkan dzikra, yakni Al-Quran, wa inna lahu hafizun, dan kami pula yang akan menjaganya. Dan ini bukti nyata yang terkadang perlu untuk kita renungkan akan kebenaran Islam. Maksudnya Allah benar-benar menjaga Al-Quran ini, termasuk di antara berupa bukti dari penghafal Al-Quran. Kadang ada anak-anak yang belum 5 tahun sudah hafal Al-Quran, Allah jaga di hati mereka. Ini menunjukkan penjagaan tersebut yang tidak ada di agama lain. Tidak ada di agama lain. Hendaknya itu bagus untuk kita renungkan akan kebenaran Islam untuk menguatkan iman. Saya buka hujjatan 'alal nasi ajma'ina ila yaumil qiyamati. Karena Al-Quran
saya buka, tetap jadi hujah, tetap menjadi hujah pada manusia seluruhnya sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Baik. Nah, silakan dibaca. Ini ayat ya. Ya, sampai selesai di seperti ayat semua ya. Ya, silahkan dibaca perkataan Syekh saja atau serta dua ayat ya. Mas Andi Mana, Ustaz? atau Mas Ilham dulu. Mana boleh, Ustaz? Amal قال kutub المؤلف نعم. قال المؤلف أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير ولهذا لم تكن معصومة منه فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الكلمة عن مواضعه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Amal kutubu as-sabiqatu, kitab-kitab yang sebelumnya, fa innaha muaqqatatun, sesungguhnya kitab-kitab tersebut sementara, bi amadi yantahi binuzuli ma yansikhuha, dibatasi yang dibatasi oleh waktu, yang habis waktunya, binuzulin karena turunnya, ma yansikhuha, kitab-kitab yang menasakhnya, wa yubayyinu ma hasara, dan dijelaskan, dibedakan ma hasara, apa yang ada dari kitab, ma hasara fiha, apa yang ada dari kitab sebelumnya. Nah, yang ada dalam kitab sebelumnya, min tahrifin wa taghyirin, ya, dari kitab-kitab sebelumnya, min tahrifin wa taghyirin, dari penyelewengan dan taghyirin, pengubahan. Wa lihadza lam takun ma'sumatan, oleh karena itu kitab-kitab tersebut tidak maksum, tidak maksum. Maksum itu tidak bebas dari kesalahan. Tidak bebas dari kesalahan. Minhu faqad waqa'a fiha, di dalamnya bisa terdapat at-tahrifu wa ziyadatu wan naqsu, tahrif atau penyelewengan, lalu ada, dan juga wa ziyadatu penambahan, wa naqsu, dan juga pengurangan. Seperti dalam firman Allah, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi, dari orang-orang Yahudi, yuharrifuna, mereka menyelewengkan atau mentahrif kalimat-kalimat dari mawadhi'ihi, dari tempat-tempatnya. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba, maka celakalah lilladzina yaktubuna, yang menulis kitab-kitab, bi aidihim, dengan tangan-tangan mereka, summa yaqulu, lalu mereka berkata, hadza min indillahi, ini dari sisi Allah, liyashtaru bihi thamanan qalila,
lalu mereka menjual kitab-kitab tersebut dengan harga yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka celakalah mereka atas apa yang mereka tulis. Wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah mereka atas apa yang mereka hasilkan. Baik, Korasi. baik. Ya, ya, terjemah Mas Ilham bagus ya. Demikian, tidak perlu kita ulang. Intinya terdapat perbedaan antara Al-Quran dan kitab-kitab lain. Misalnya Al-Quran ini terbebas dari sebutkan tadi tahrif, ya, ziyadah, naqs, taghyir, ya, tahrif, penyelewengan, perubahan, penambahan, pengurangan. Al-Quran terbebas dari tidak bisa. Allah sendiri yang menjaganya. Bahkan satu harokat pun berubah dalam Al-Quran itu bisa diketahui oleh kaum muslimin. Satu harokat itu bisa kita ketahui. Itu keajaiban. Dan adapun kitab-kitab sebelumnya itu ya, telah terjadi perubahan. Secara khusus kitab Injil banyak perubahan. Dan sebenarnya anak melihat ya, di tempat anak di sekitar dari Medan ya, di tempat anak tinggal itu banyak non Muslim, ya Kristen, ya, Kristen. Karena melihat ya sebenarnya agama yang mereka anut itu seperti bersifat apa namanya, bersifat liberal ya, liberal. Jadi agama itu hanya seperti budaya saja, seperti budaya. Ya, kita bersyukur ya kepada Allah Ta'ala, Allah memberikan kita hidayah untuk bisa berada di atas Islam. Bahkan di antara mereka terang-terangan meyakini kepada anak akan kebenaran Islam. Ada yang ingin masuk Islam tapi takut karena keluarga. Takut karena keluarganya nanti bisa marah. Nah, baik. Allah Ta'ala berfirman, ya, ini ayat yang pertama jelas ya. Ayat yang kedua, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim, celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, tsumma yaquluna hadza min indillahi, lalu mengatakan ini dari Allah, ini dari Allah. Bahkan bukan hanya menulis dengan tangan mereka sendiri ya. Dalam tafsir disebutkan bahkan menyeru di setiap perkumpulan bahwa yang menulis tulis itu yang mereka tulis adalah dari Allah. Liyastaru. Ya, ini untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Keuntungan dunia dan balasan yang sepele dari kemaksiatan mereka yang mereka ulang-ulang. Kemudian fawailul lahum mimma katabat aydihim wawailul lahum mimma yaksibun wawailul lahum mimma yaksibuna. Mimma yaksibun di sini yaksibun fil mudhari, lafaz mustaqbal. Ini ada ya kata yaksibun, kemudian ada kata katabat, katabat madi. Mimma katabat, kemudian ada kata yaksibun. Ini ada pembahasan bahasa ya. Katabat dengan lafaz madi. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan apa yang telah disyaratkan dalam hadis.
yang artinya barang siapa yang mencontoh suatu sunnah perbuatan yang baik dalam Islam, maka yang mendapat pahala sekaligus pahala orang lain yang mengamalkan sampai hari kiamat. Adapun maksud dari penyebutannya dengan menulis selain ucapan adalah karena tulisan pada hakikatnya telah mencakup ucapan dan lisan, dan itu sebagai tambahan penguat makna. Maka jika mereka berdusta dengan tulis, berarti berdusta dengan tangan dan lisan, dan ucapan dan tangan itu akan tetap terlihat, adapun ucapan lisan dapat sirna. Hingga di sini digunakan kata atau lafaz mustaqbal yaksibun. Kata setelah berlalu, ya. Yaksibun, tulisan itu bisa menetap seterusnya. Ya, ini ayat semua, anak saja yang bacakan. Allah Ta'ala, Qul man anzal al-kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnasi taj'alunahu qaratisa tubnunaha wa tukhfuna katsiran. Katakanlah, siapa yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa, yang di dalamnya terdapat cahaya petunjuk bagi manusia. Ya, sebenarnya mereka itu mengakui adanya Taurat dan mengetahui serta tentang berita-berita yang disampaikan orang Yahudi, dan mereka percaya akan hal itu. Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas, yakni kalian jadikan Taurat berada di atas kertas-kertas yang berserakan, agar kalian bisa mencapai kalian dalam merubah dan mengganti isi, serta menyembunyikan sifat Rasulullah yang ada di dalamnya. Orang Yahudi tahu itu akan kedatangan Nabi SAW. Tubudunah, kamu perlihatkan sebagiannya, yakni kalian perlihatkan sebagian kertas-kertas itu, korotis sebagian. Wa tukhfuna katsiran, dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Tunjukkan sebagian kecilnya, disembunyikan sebagian yang besarnya dari kalamullah. Ya, ini sifat-sifat orang Yahudi seperti itu, tahu kebenaran tapi tidak diamalkan. Kemudian ini cukup panjang ya. Allah Ta'ala, wa inna minhum lafariqan yaquluna alsinatahum fil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitabi wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillahi wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillahi. Sungguhnya di antara mereka ada golongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, iya, yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. Artinya, ayat berikutnya, maka dari bashar, tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Ya, termasuk Injil ya, yang orang Kristen menganggap maksudnya Nabi Isa memerintahkan mereka menyembahnya, padahal tidak pantas pada para nabi mengatakan sembahlah aku. Itu tidak ada, tidak pernah. Mereka menyeru pada tauhid.
menyuruh kepada tauhid, menyembah Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan apapun. Kemudian qala Allah Ta'ala, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi ila qawlihi laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kami sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang, ya, sampai firman Allah, ya. Sungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Ya, masih ayat sebelumnya, ya. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi. Telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Ila qawlihi, sampai firman Allah Ta'ala, telah kafir orang yang mengatakan sungguhnya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam, ya, yang sering kita dengar dengan nama Yesus, ya. Mereka mengatakan, ya, putra Maryam itu Tuhan. Dia bukan Tuhan, dia adalah Rasul, ya, yang Allah utus sebagai bawa peringatan kepada manusia, bukan untuk disembah. Itu. Untuk kitabnya kita cukupkan, ya, mungkin sekilas, ya, tentang cek kitab. Nah, ingin kita coba diskusi sedikit, tanya jawab. Ya, Al-Quran Al-Azimu. Al-Azimu sebagai apa? Al-Quran Al-Azimu sebagai apa, Mas Akram? Sebagai naat man'ut, Ustaz. Baik. Ala nabihi Muhammadin khatimi. Muhammad dan khatim, sehingga tadi kita baca khatimi. Muhammadin. Mas Aqsa. Muhammad Badal kembali kepada Nabi. Tim juga demikian, ya. Nah, terlihat fanasakhallahu bihi jami'al kutubi as-sabiqati. As-sabiqah, ya, jenisnya muannats, terdapat tak marbutah. Kenapa di sini dia sebagai muannats, ya, Mas Andi? muannats karena jamak, Ustaz. Karena jamak, ya. Al-kutub jamak taksir, kan? Taksir, tidak berakal. Kemudian maka dia dihukumi muannats, sehingga sifat juga penaatnya muannats. Mas Ilham, sebko hujjatan di sini sebagai apa? Nam Ustaz, yang mana Ustaz? Afwan. Li'annahu sebko hujjatan. Li'annahu Sehingga kita baca mansub, kan? Kenapa mansub?
isim inna. Suaranya sangat pecah, kurang jelas. Isim inna. Isim inna Afwan. Apakah jelas Ustaz? Putus-putus tidak Ustaz? sebagai isim inna. Ada yang lain? Afwan. Di sini tadi juga putus-putus Ustaz, jadi kurang konsen. Baik. Coba yang lain, kira-kira kenapa dibaca mansub? Kedudukannya sebagai apa? Hujjatan. Mas Aqsa. Mas maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul ada berapa? Masih ingat pembahasan nahwu? Asma al-mansubat atau mansubatul asma. Nah, ini masuk pada mansubatul asma. Kira-kira hujjah ini masuk yang mana? Oke, hal kan. Nah, sebagai hal. Baik. Siapa tadi yang jawab? Afan? Nah, Nama Swadin. Baik. Sebagai hal. Ya, hal juga dibaca mansub ya. Baik. Sabiqatu fa innaha muaqqatun fa innaha waqtu yantahi. Ah, muaqqatun kita baca marfu. Kita baca marfu muaqqatun dengan dhammah zahirah. Alasannya Mas Akram. Mas Muhammad Raid Akram. Fa innaha muaqqatun. Mas Akram, afwan, terdengar enggak? Terdengar Ustaz. Iya. Anak belum tahu. Baik. Yang lain bisa bantu? Dia sebagai ini bukan Ustaz, sebagai apa? Khabar inna. Khobar inna. Iya, sebagai khabar inna. Isim innanya yang mana? Ha, innaha. Inna yang mana? Ha ya. Ha. Ha. Ha kembali kemana? Kembali kepada kutubu Ustaz. Iya, Kutubu. kembali kepada kutub. Kutub kan muannats, raja taksir. Nah, menggunakan ha. Nah, kemudian soalnya fiha min tahrif dan taghyir itu wazannya apa? Madi mudhari'nya sudah kita hafal ya, Mas Andi. Ala belum kedengaran tadi, suaranya agak putus-putus. Ya, tahrif kemudian taghyir itu wazan madi mudhari'nya apa? Sudah pernah kita hafal ya. Tafil tafil Ustaz. Hah? Eh, fa'ala ilu Ustaz. Fa'ala. Eh, Fa'ala. afala ilu Ustaz. Afala ilu.
Af'ala yuf'ilu masdarnya if'alan, if'al. Eh, Islam, aslama yuslimu Islam. Ini tahrif berarti taf'il, taf'ilan. Tuh. oh, apa? Eh, ifta'ala, Uh, yafta'ilu Ustaz. Ifta'ala Eh, yafta'ilu masdarnya ifti'alan. eh, Kalau yang ada 4 masdar, yang eh, terdapat 4 masdar. taf'ilan. فعله أستاذ. Iya, iya, Oh, fa'ala Ustaz. Fa'ala Ustaz. Apa iya. namanya? Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu Dulu. taf'ilan. Taf'ilan. Ya, tahrif harrafa yuharrifu tahrifan. Tahrif. Dengan ghayyara, ghayyara yughayyiru taghyiran. Tagiran. Nah, ini uh, penyelewengan dan pengubahan. Dan ada antara kitab yang disarankan untuk kita miliki adalah I'rabul Quran, I'rab Al-Quran. Karena i'rab juga itu sebagai landasan mentafsirkan kata, tafsirkan ya ayat juga. Ya, bisa di-download ya. Ada banyak i'rabul Quran, tapi memang lebih bagus memiliki kitab cetaknya, dan Ana punya cetaknya 10 jilid. Sekarang harganya wallahu a'lam ya. Dulu kurang lebih 900.000. Sekarang ya mungkin naik, mungkin turun. Tapi ya sekarang ada banyak kemudahan yang PDF-nya juga banyak. Itu sangat membantu ya, sangat membantu. Oke, yang kemarin belum setoran Fathul Arba, apakah sudah bisa sekarang? Untuk yang muqaddimah, Mas Fadil kemarin sudah atau belum? Wan? Sudah, Ustaz. Sudah ya, Mas Raid ya, dan Mas Glenn Belum. belum siap. Maksudnya belum setoran. Sudah siap. Nah, Ya, nanti ya semampunya saja ya. Nah, sekarang Ustaz. ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah karim rabbal arsyil azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah wa ay yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ay yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza aznaba astaghfara fa inna hadhihi thalatha unwanu sa'adah. I'lam arsyadakallah i'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun fa idza 'arafta فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك فإذا دخل الشرك فإذا دخل الشرك في العبادات فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة فإذا عرفت أن الشرك
إذا خلط خلط العبادة أفسد Ibadah. عبادة أفسدها و- وأحبط عمله وصار صاحبه من ال من الخالدين في النار. آه، عرفت Ar- عرفت أن عرفت Anna ahamma عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. لعل الله لعل la'al الله لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. و- وذلك مع وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكر الله تعالى في كتاب dzakarahallahu. ذكرها الله ذكرها الله تعالى في كتابه. Nah, santai. Baik. Nah, ingatkan kembali besok setoran Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama, dan dimulai dari muqaddimah. Jadi seperkan muqaddimah dan Al-Qaidatul Ula tujuannya untuk menguatkan hafalan dari awal. Baik, ada yang ingin disampaikan, ditanyakan murid sebelum kita tutup. Ini merupakan apa ya? Kita singgung sedikit. Ini merupakan pertemuan yang ketujuh dan kita sudah 2 kali kosong, dan nanti ya kita cari hari pengganti, dan kalau bisa mungkin ya setelah minggu keempat, jadi ada hari tambahan 2 hari. Karena anak khawatirnya jika di hari lain seperti hari Sabtu atau Minggu banyak yang tidak bisa, sehingga akan sulit ya, ketinggalan. Nanti anak coba tanyakan pengurus apakah boleh dilebihkan 2 hari. Misal setelah saya 1 bulan maka kita tambah 2 hari. Baik. Nah, untuk besok jangan lupa hafalan sampai Al-Qaidatul Ula. Mengingatkan kembali semuanya sudah setoran kecuali Mas Glenn. Kecuali Mas Glenn. Baik. Tidak ada yang disampaikan. Dan jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan besok. Dan besok itu pertemuan terakhir di minggu ini, di pekan ini. Karena Ana sempat salah tangkap informasi dari pengurus, mengira dulu hanya diamanahi 1 minggu, ternyata 1 bulan. Afwan. Baik. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wafikum Jazakallahu barakallah. khairan. Silakan.